Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Perempuan bersama saya Windy Wulandari. Hari ini kita kedatangan Fiska. Halo. Akhirnya main-main ya ke sini. Akhirnya ya kan. Fiska, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik-baik saja. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk menata bisnis di sosial media sih sebenarnya. Pakai teman-teman masa dong. Iya, nanti tenang ya. Nanti dipanggil kok. Tenang. Oke. Gimana apakah mungkin PPKM ini mempengaruhi mood kala WFH? WFH sih enggak ya, cuman mempengaruhi pemasukan aja sebenarnya. Pemasukan jadi ya, berkurang ya. Tetap cuan yang dipikirin. Iya, Oke, baiklah. Untuk episode kali ini kita bersama Fiska bakalan membahas seputaran perempuan dalam lingkup kerja. Ya kan. Kalau misalkan zaman sekarang itu mungkin gender menjadi salah satu isu utama dalam lingkup kerja gitu kan. Perempuan sama laki-laki itu biasanya sering dibedakan dalam hal pekerjaan. Kalau misalkan menurut Fiska sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya banyak banget orang yang bahas tentang gender ya. Aku suka banget bahas tentang gender karena emang dari dulu sering dipanggil untuk jelasin tentang kesetaraan gender. Nah, aku jelasin dikit. Jadi gender itu apa sih? Jadi gender itu pembeda antara perempuan dan laki-laki. Biasanya dari atribut yang kalian pakai, dari perilaku, dari kelakuan, dari apapun yang sering kalian lakukan di kalangan masyarakat. Nah, menurut aku sendiri kalau perempuan di zaman sekarang ya dibilangin kesetaraan gender harus pokoknya cowok harus lebih ini nih daripada cewek. Menurut aku enggak. Salah satu contohnya aja nih yang kemarin yang atlet yang menang angkat besi, tahu kan ya? Nah itu aja harusnya cowok yang kerjain tuh. Tapi cewek juga bisa kan ya? Terus ada juga presiden aja yang dulu Megawati, Ibu Megawati kan harusnya kalau presiden itu biasanya cowok nih. Akhirnya ada juga yang cewek. Jadi contoh-contohnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dari segi pandangan Fiska sendiri, setuju nggak sih adanya pengkotakan di dunia kerja antara laki-laki dan juga perempuan? Biasanya kalau misalkan lagi ngangkat-ngangkat barang nih ya kan, weh cowok kok angkat kayak gitu. Oh ya, kalau pengotak-ngotakan antara perempuan dan laki-laki emang agak kurang setuju ya, karena emang aku personally itu orangnya kalau disuruh kerja apapun dari dulu emang bisa. Jadi kayak kalau mandiri ya bisa, anaknya. makanya dulu apalagi dulu kan suka syuting kayak gitu kan. Nah malah banyakan cowok yang nggak bisa ngapa-ngapain tapi ceweknya yang lebih berani. Jadi kalau dikotak-kotakin tapi tetap dilihat dulu segmennya apa. Nggak juga disuruh cewek, masa cewek angkat-angkat barang. Jadi lihat juga, maksudnya kayak cewek nggak mungkin disuruh ini itu kalau emang cowok lebih kuat, maksudnya kayak gitu sih, lebih dilihat aja segmennya. Nah mungkin kan kalau misalkan kita nggak bisa atur gitu ya pandangannya masyarakat terhadap hal seperti itu. Kalau misalkan dari Fiska sendiri nih, gimana caranya menghadapi isu-isu tersebut? Caranya menghadapi isu tersebut adalah dengan, kalau aku sendiri aku lebih membuktikan aja kalau sebenarnya apa yang dilakukan cowok itu sebenarnya cewek juga bisa sih. Banyak sih cewek yang bisa melakukan apa yang dilakukan cowok. Tapi itu lagi kembali lagi ke kodratnya masing-masing. Ada emang yang cowok yang harus melakukan, ada juga cewek yang harus melakukannya. Jadi kayak gitu sih. Oh, berarti lebih ke sadar akan kesadaran perannya masing-masing. Perannya masing-masing. Gitu ya? Kembali lagi ke gendernya masing-masing. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk isu-isu yang terkait dengan gender, perbedaan gender gitu, Fiska pernah punya pengalaman gak sih? Dibeda-bedain gitu di tempat kerja? Dibeda-bedain di tempat kerja kalau aku personalnya belum ya, karena itu tadi aku bilang aku kan bisa segalanya. Aku kan bisa segalanya, harus pede. Jadi kayak nggak pernah sih merasa digituin, karena emang pertama aku anaknya pede aja, terus semuanya dikerjain.
Jadi nggak pilih-pilih kerjaan, semuanya bisa gitu. Jadi kalau cowok tiba-tiba ini nggak usah, aku juga bisa gitu. Dulu ya. Saya suka nih Iya, semangatnya ya. semangat dong. Tapi kalau misalkan mungkin nggak secara tiba-tiba gitu ya, Fiska mendapat perlakuan seperti itu, kira-kira ada nggak sih mungkin kayak tips-tipsnya yang bisa di-share gitu? Kalau aku ketika mendapatkan tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya jalan satu-satunya emang nggak ada kalau nggak dibuktikan gitu. Pasti harus dibuktikan dulu dong. Emang kalau zaman sekarang kan omongan doang ya yang biasanya besar. Cewek juga bisa. Buktinya mana gitu. Jadi emang harus Jangan dibuktikan. cuma ngomong doang tapi nggak ada action. Emang harus dibuktikan. Kalau aku sendiri, aku emang dari dulu selalu membuktikan kalau misalnya cewek itu juga bisa ada di posisi cowok, cuman kodratnya aja berbeda. Emang ada sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan oleh cewek dan ada yang nggak bisa dilakukan oleh cowok. Jadi itu aja sih. Oke, nah kalau misalkan menurut Fiska juga nih, seberapa pentingkah cewek itu istilahnya bisa kayak apa ya, kayak setara lah dengan laki-laki kayak gitu? Kalau dibilang seberapa penting untuk di dunia kerjaan atau dunia kerja itu, menurut aku sama aja sih ya, karena emang bos-bos aku dari dulu kebanyakan juga cewek. Ada juga sih yang cowok, cuman yang cewek juga nggak lebih bagus daripada yang cowok, kayak gitu sih. Jadi menurut aku lebih pembuktiannya aja kayak gimana. Jadi lebih ke actionnya gitu Actionnya ya. aja kayak gimana. Nah ini kan mungkin kalau misalkan isu-isu seperti ini bisa dianggap juga sebagai masalah yang dicarikan jalan keluar gitu kan. Nah kalau dari Fiska sendiri, menurut Fiska untuk jalan keluar dari masalah isu yang beredar di lingkup kerja ini seperti apa tuh? Dari lingkup kerja sendiri pun, kalau aku sepengalaman aku nih ya, yang pertama nggak usah dipeduliin aja, nggak usah dipeduliin. Aku juga dari dulu sering tahu digituin, jadinya gosip ya. Sering tahu digituin karena menurutnya aku cuman modal cewek doang nih ya, biasa. Apalagi sekarang cewek ada tuh di mana-mana katanya cewek modal cantik doang udah bisa kerja kan ya. Nah makanya dari situ tuh harus diinin lagi, cewek bagus lah, modal cantik adalah salah satu yang bisa bikin kita masuk kerja dimanapun. Jadi itu adalah salah satu nilai plus. Jadi itu bukan negatif ya, bukan hal yang negatif. Kalau ada yang bilang cewek masuk cuman modal cantik doang, itu nilai positif. Nilai plusnya. Nah setelah itu dibuktiin aja, emang model cantik itu pasti ada isinya kok. Nggak mungkin serta-merta masuk cuman model cantik doang, pasti isinya juga ada kayak gitu. Jadi harus butuh pembuktian dari diri masing-masing juga ya, gimana kita menempatkan diri di tempat kerja atau tempat kita cari cuan gitu. Nah tapi kalau misalkan menurut Fiska juga penting gak sih adanya edukasi kesetaraan gender gitu? Menurut aku penting banget sih, apalagi di zaman-zaman sekarang. Kalau mungkin di zaman dulu ya, di angkatan aku ya serasa tua banget nih kayaknya. Nggak, kalau anak-anak muda zaman sekarang sih taunya cewek harus lebih nih dari cowok, tapi dia nggak tahu dasar-dasarnya kesetaraan gender itu apa, terus kayak gimana. Makanya menurut aku emang kalian tetap harus belajar sih tentang kesetaraan gender itu apa. Nggak cuman hanya bilang cewek bisa kok kayak cowok, tapi tetap harus mengerti apa yang lahiriah, apa nih sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya kita hak kewajiban seorang perempuan dan laki-laki juga harus tetap diketahui. Nah kalau gitu ada nggak sih mungkin saran ataupun mungkin masukan untuk perempuan-perempuan yang mungkin saat ini gitu ya, itu memasuki dunia atau lingkup kerjaan? Kalau menurut aku saran-saran yang aku mau kasih cuman yang pertama, kerjain semua hal yang bisa kalian kerjain selama itu halal. Terus jangan lupa kreativitas juga harus tetap bertambah dan harus tetap cari tahu, dan
harus saling ngobrol, jangan cuma diem doang, harus sosialisasi lebih bagus lagi, kayak gitu sih. Oh, kembali lagi tadi ya, karena jangan modal cantik gitu kan. Jangan modal cantik doang. Punya modal cantik nilai penting. plus itu bagus tapi banget. harus diimbangi juga sama Iya, ngerti itu kan? otaknya ya. Oke, kalau gitu terakhir nih mungkin pesan-pesan untuk para perempuan yang sedang menonton. Oh ya, jadi pesan-pesannya buat cewek-cewek di luar sana yang mungkin masih muda, bisa kerja apa aja semuanya selagi halal dan bagus, dan kembangin terus kreativitasnya, karena nggak cuma cowok aja yang bisa kerja dimanapun, cewek pun udah bisa kerja jadi apapun, mau dimanapun, kayak gimana pun, yang penting masih tetap dalam batas halal dan wajar dan bagus, dan kreativitasnya tinggi. Tepuk tangan untuk Fiska. Wow, luar biasa sekali untuk berbagai pengalaman yang mungkin sudah Fiska sharing di topik kita untuk kali ini. Terima kasih banyak Fiska pastinya. Terima kasih juga untuk semangat buat para perempuan yang lagi nonton. Dan pastinya buat kamu nih teman-teman, jangan lupa untuk terus nonton episode di Podcast Perempuan.